Nah, boy, ini kita lagi ada di Rene Kopi nih, boy. Nih, yang masih belum tahu di mana lokasinya. Kalau nggak tahu berarti kalian memang mainnya kurang jauh. Habis ini kita bakal bikin konten bareng sama Mas Adam, ngebahas ngulik-ngulik sedikit soal Rene. Tapi Doi lagi sibuk nih, soalnya depan belakang lagi pada penuh orang. Kita tunggu dulu ya, pas udah Mas Adam nggak terlalu sibuk. Oke. Yo guys, ini kita udah bareng sama Mas Adam. Oke, masih belum kenal sama Mas Adam. Mas Adam adalah manusia pertama di dunia. Anjing. Ya, Mas Adam ini salah satu perwakilan dari Rene Kopi di Banjarbaru. Gini Ya. Mas, kita tanya kabar Ya, dulu ya, deh. ya. Mas Adam, kabar Mbak Inul gimana? Mbak Inul. Alhamdulillah sehat, Mas. Adamnya Inul bukan? Bukan, Oh. karena kan kita kan udah punya ini. Kirain Adamnya Inul. Nih, buat yang masih belum tahu, ini segmen acara di Exot Kopi yang baru. Jadi baru nih Mas. Sekarang? YouTuber. Karena jual kopi sudah terlalu banyak, Mas. Iya, boleh lah. Kayak bangsat, makanya kami bikin YouTube. Nggak tahu memang dapat AdSense di situ. Nah, Siap. singkatnya nih, Oke. kita langsung ke Rene. Kenapa jadi Rene yang saya pilih pertama di sini? Sebenarnya sebelumnya kan udah di GTP sempat sama Bang Tirta kemarin, Worth It. Itu kita kulik-kulik Worth It aja. Cuman yang untuk konten di YouTube pertama kali sama Rene karena paling deket sama rumah. Baru nanti yang lain-lain. Ya, kita langsung aja nih, Boy. Kita tanya ke Mas Adamnya langsung. Oke. Tapi pertanyaannya jangan ngarep soal kopi loh ya. Kalau mau soal kopi ke lain aja. Kita bahas ke Rene-nya aja. Mas Adam, cita-cita Rene. Cita-cita Rene itu apa sih, Mas? Cita-cita Rene jadi seorang kapiten, Mas. Jadi seorang kapiten. Kalau Exor tuh cita-citanya sebenarnya pengen punya warnet, Mas. Oh. Karena modalnya nggak ada, jadi jualan kopi. Sembari jadi fuckboy. Ya. Dan ternyata jualan kopi nggak gampang. Makanya warnetnya nggak kebuka-buka. Nah, kalau Jadi Rene sekarang menyesal sih enggak. Rene cita-citanya apa nih, Mas? cita-citanya Rene ya. Yang serius nih? Apa ya cita-citanya Rene ya? Atau cuman yuk kita mau buka kopi shop udah atau gitu aja? Sebenarnya kalau cita-cita karena kan Rene kan berempat. Wah, Rene berempat. Ada aku, ada si Fajar kalau yang sudah tahu. Habis itu si Rizky sama si Hafid. Oh, Hafid bapaknya Bambang ya? Bapaknya Bambang. Calon bapaknya Calon Bambang. Bapak Bambang. Nah, Terus? jadi kalau misalkan ngomongin cita-cita ya, cita-cita nih paling sebenarnya kita pengen bawa itu anak-anak mudanya, khususnya SDM yang muda-mudanya tuh jauh lebih kreatif. Maksudnya nih anak-anak Rene-nya. Enggak sih SDM sebenarnya kita tuh pengennya jadi SDM Banjarbaru tuh ya Oh. berkembang juga sama si daerahnya juga. Jadi bisa ngangkat daerahnya. Cuman kita tuh kayak jadi Rene itu kita bentuk tuh sebagai dibilang wadah juga bukan sebetulnya. Jadi apa tapi Mas kayak Rene nih, Mas? ya kedai kopi. Oke. Enggak, maksudnya kayak gini. Cuman sebagai kita tuh tempat yang ya ada kopinya di sana. Oke. Ada kopinya di sana. Jadi- Kita membangun itu dari culture-nya. Jadi kita di sini tuh bangun culture-nya yang ada yang kreatif, ya kita juga food spot. Oke. Segala macamnya. Jadi dia naikin ya sama lah. Kita sama-sama feedback. Berarti Rene tuh salah satunya cita-citanya ingin mengangkat si SD Muda Banjarbaru tadi. Iya. Berarti Lewat Rene bisa kopi. saya katakan adalah sebuah panti asuhan. Dinas sosial. Dinas sosial. Berkedok kedai kopi. Berkedok kedai kopi. Mantap. Saya nggak kepikiran loh. Ternyata Rene itu seperti itu. Nah, sebentar nih Mas Adam, karena tadi saya udah catat materi sedikit nih buat ngobrolnya. Kayaknya banyak ya. Banyak, Mas. Nah, saya tahu Rene ini kan 2017 tuh.
Soalnya kan Ya. kita seangkatan kan. Jadi gini. Yang dulunya jualan kopi susu cendol. Saya itu. Gua nggak tahu kan. Nggak tahu. Kami ini kopi susu 2017 ekspor. Jadi itulah. Jadi gini, setahu saya kan Rene awal banget muncul tuh kan pakai pakai edukasi. Ya nggak sih, konsepnya edukasi atau bukan nih? Ya, terus. Edukasi. Karena dulu waktu 2017 nih kalau buat Banjarbaru ya. Jadi dulu tuh memang edukasi perlu. Soalnya dulu orang kan masih awam banget tuh sama kopi filter. Apa tuh Mas, kopi P60 apa itu? Gitu kan? Iya, kopi hitam Iya, pahit. kopi hitam pahit. Tanpa gula. Jualan 15.000. 15.000 mending di saset ya. Gitu. Jadi akhirnya Rene mungkin awalnya bergeraknya pakai edukasi. Kenapa tuh Mas? Atau karena Banjarbaru ini terlalu top? Jadi harus diedukasi atau gimana tuh Mas? Agak sih, sebenarnya bukan kita yang pure main edukasi sebetulnya. Jadi kita tuh kayak kebetulan sebelumnya kita berdua nih. Oh, Sebelum kita berdua kan ada brand-brand yang lain nih. jelas. Nah, Banyak. ada brand-brand yang lain yang Jelas. dimana juga mereka sebenarnya bawa Sudah duluan edukasi kan, duluan. edukasi. Kita hanya meneruskan tuh. Jadi kita tuh cuman sebagai perantara aja. Oke. Bukan perantara, apa? Penyambung, Nah. penyambung lidah lah. Edukasinya tuh yang seperti apa Mas? Edukasinya tuh ya sebenarnya kita banyak bawa ini aja sih, bawa gimmick, cuman gimmick dalam arti itu gimmicknya buat kita aja. Gimmick. Jadi kalau misalkan kayak HP tuh edukasinya ini kopi tuh tanpa gula tuh buat kesehatan. Oke, berarti Misal. kalau saya tarik garis lurus, ini kan edukasi kalau boleh kita sederhanakan, kita ambil ada dua deh. Edukasi ke pengetahuan kopinya, entah itu di prosesnya kayak gimana, atau dampak kalau kita konsumsi buat kesehatan. Nah, Rene ngambil yang mana? Salah satu atau keduanya? Keduanya sih. Keduanya. Jadi karena kita berempat, Hmm. kita punya caranya sendiri buat ngajak orang ngopi yang benar-benar kopi gitu loh. Oke. Artinya yang maksudnya yang dari biji. Ya. Jadi ada yang lewat dengan kesehatan, Kopi yang digiling ya, bukan disobek. ada yang dari memang dia udah jadi lifestyle-nya dia karena bawaan dari minum kopi sudah terbiasa tanpa gula misalkan, atau yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya edukasinya, nah dari situ masuklah edukasi yang ini kopinya misalkan Blue Ijen nih. Ya. Nah, Blue Ijen tuh dari mana Mas? dari Sumatera apa Jawa Barat? Nah, dari mana Mas? Ayo dari mana? Ya saya tanya sampai ya. Ya saya juga tanya Saya balik. kan nggak tahu, kan saya tahu Ayo. primer. Masnya tahu? Kalau nggak tahu nih, yang ada yang tahu komen aja di bawah ya. Lanjut Jadi Mas. kita giveaway nanti kopi susu satu. Loh, kok kopi susu? Loh. Oh iya, Lagi kita rame giveaway kopi kopi susu karena selain lagi rame, itu modalnya paling dikit loh. lanjut Mas. Wah, ini ada kopi nih dari Rene nih. Ini kopi apa nih Mas? Blue Ijen tadi bukan? Ini nggak tahu saya. Kita tanya sama baristanya aja nanti. Nanti kita tanya sama Ya, baristanya. lanjut Mas. Nah, jadi sebenarnya dari situ. Ini Dari sambil situ ngopi ya? tuh- Yoi, silakan. Jadi ya dari situ kita masuknya, kita kenalin, oh biji kopi kalau Arabica tuh kayak gini, kalau kayak gini. Sepengetahuan kita sembari juga kita belajar. Sambil mengasah si pengetahuan itu tadi. Sambil. Jadi kita belajar, kita ada dapat, kita sharing. Oh, oke. Kita bagiin. Jadi kayak gitulah. Nah, sekarang nih di 2020, mengingat zaman sekarang tuh kan informasi gampang banget tuh diakses. Oke. Orang mau kepo-kepo soal kopi tinggal googling, mau Nah. beli alat kopi googling, biji kopi sekarang udah gampang banget. Hmm. Terus kira-kira edukasi di 2020 tuh Rene masih bermain di genre edukasi atau kayak gimana? Genre edukasinya ya masih tetap sih. Masih tetap. Sampai sekarang. Masih tetap. Cuman nggak apa ya? Nggak kayak dulu tidak tuh, seperti porsinya. kayak dulu kan. Karena kan sekarang kan beda sama tahun 2017 18 mungkin. Jelas, 17 lah. 17 ke atas. Tapi orang- presiden kita sama. Enggak. Terus Jadi ya berbeda lah. Beda tuh Gitu. Cara gayanya. edukasinya jauh lebih beda. Malahan sekarang tuh kayak lebih kira-kira gampang dulu atau gampang sekarang buat edukasi? nggak ada yang gampang sih. Sama aja ya. Yang kemarin gampang, yang Bedanya kesini mungkin- gampang, mungkin yang di sini susah. juga Kalau yang bedanya sekarang mungkin susah. orang lebih udah familiar sama kopi kali ya. Karena sudah familiar dengan kopi, buktinya kan udah banyak kedai-kedai shop, kopi. bener. Dan sekarang sharing tuh jauh lebih mudah daripada kayak dulu, bener gak?
Nyeduh aja kita dulu. Setuju. Nah, sekarang nih, berarti kan Rene tetap menggunakan edukasi, cuman mungkin porsinya nggak sekencang dulu, kalau boleh disimpulkan seperti itu. Bisa jadi lebih banyak ke sharing sama customer juga. Oh, sharing ke customer. Jadi kayak misalkan customer ada yang dia jauh lebih tahu mungkin gitu ya, atau misalkan ada dari teman-teman dari kedai kopi yang tahu ya kita sharingin. Rene dengan gaya seperti itu akhirnya orang-orang yang seperti apa tuh yang datang ke Rene? Apakah mungkin pemuda, orang tua, pengangguran, atau jangan-jangan kan tempat belakang tuh enak tuh. Orang bawa selingkuhan atau yang seperti apa tuh yang Rene? Saya penasaran. Soalnya kalau di tempat saya itu yang datang tuh orang-orang barbar semua. Kalau yang Rene itu gimana? Gak kalem ya? Gak kalem. Ngomongnya sampah. Di Rene tuh kalau dia tuh kayak kalem-kalem, diam-diam. Kayak masuk anggota DPR aja. Nah, atau sorry. masuk anggota DPR. Enggak, maksudnya masuk kantor. Ada hubungannya sama logo. Kenapa kalian beringin? Kira-kira customernya seperti apa tuh, Mas? Customernya dulu sih karena kita dulu tuh terjunnya, kita tuh nentuin segmen marketnya kita udah menengah dulunya. Menengah. Yang awal-awal. Menengah. Jadi menengah. Itu ada hubungannya sama harga berarti? Ya. Harganya lumayan sih waktu dulu. Jadi kita udah masuk di sana. Masih banyak, awalnya kita mulainya dari anak-anak muda juga. Oke. Dari anak muda tuh yang anak muda udah kerja atau yang masih kuliah? Anak-anak mahasiswa, anak-anak yang freelance lah. Kalau misalkan di bahasa kerennya sekarang kan. Mahasiswa yang masih minta duit orang tua. Ngakunya buat bayar kuliah, taunya buat ngopi di Rene. Terus jadi sekarang udah mulai bergeser, jadi udah masuk ke mulai menuju ke segmentasi yang diatasi. Sebetulnya. Jadi udah terbangun lah, udah mulai terbangun lebih tepatnya gitu. Kalau harga nih, siapa tahu teman-teman belum ada yang tahu. Rene itu start harga dari berapa sampai berapa? Kan ada makanan juga kan? Campur deh, mau minuman makan dari berapa sampai berapa? Sebenarnya kalau average-nya rata-rata 15 sampai 30-40-an lah. 15, tertinggi ada yang 40.000. Ada yang 40. Rata-ratanya berarti di 25-an mungkin. Ya, 27-an lah. Nah, ini saya tanya langsung nih. Sebagai teman pelaku bisnis, terganggu nggak? Terganggunya sama ini. Contoh deh, supaya nggak nyinggung yang lain, Exot aja. Exot kan jual kopi tuh 10.000 tuh. Tanpa minimal order, tanpa ongkir. Waktu yang awal-awal corona. Sekarang sudah enggak. Oh iya. Ya, tuh 10.000 tuh. Viral banget tuh, Mas. Kita sudah melewati pasca pandemi. Tapi kan lagi new normal. New normal sama dengan new world order. Wah. Lanjut nih. Kira-kira sekelas Rene terganggu nggak tuh dengan kedai kayak Exot deh yang jual murah? Sedangkan start Rene kan rata-rata 25 tuh. Kami jual 10.000, kopi susu juga. Terganggu nggak tuh? Enggak sih. Enggak. Alasannya? Kita tuh nggak pernah dari dulu sebenarnya dari dulu kita tuh nggak pernah ngerasa keganggu karena dari kita berempat khususnya tuh kita tahu apa ya, kalau misalkan ya udah kita udah nentuin marketnya kan, kita udah nentuin segmen marketnya, udah tahu nih segmennya buat siapa, udah tahu sama siapa. Dan buat aku pribadi nih, jadi ya kayak udah sah-sah aja sih sebetulnya gitu. Berarti tidak ada kayak masalah tuh sama itu. Kalau aku sih menurut pandangan Mas Adam aja. Nggak ini. Sebenarnya kalau itu sih nggak bukan juga nggak masalah. Tinggal sebetulnya ketika untuk selling price itu tinggal apa yang titik poin pentingnya tuh sebetulnya kita pengennya tentuin marketnya kayak gimana sih. Oke. Karena aku pernah juga sharing sama salah satu penggiat kopi, cuman nggak di Banjarbaru, di luar. Ketika kita nurunin harga untuk kita rame, belum tentu itu rame. Setuju. Benar. Gitu kan? Benar. Gitu kan. Terus? Nah jadi ya terserah kalau misalkan kamu cara mainnya seperti itu silahkan. Kalau kita sih sebenarnya kita nggak pernah ngerasa keganggu karena kita udah yakin segmen kita udah beda. Contohnya deh kita berdua, ya udah kita beda gitu. Berarti memang beda-beda segmen pasar kan? Segmen pasar yang diincarnya itu bukan kaum miskin yang mampu beli 10.000, bukan kan?
Iya, Iya. boleh lah. Beneran? Tapi kalaupun mereka masuk, kita juga Ya, nyediakan. artinya Gitu gini loh. nih, ini buat para penikmat kopi. Kita juga nyediakan. Kan Saya ada produk unggulan. Ada. Saya memfasilitasi teman-teman yang dompet terbatas, silakan ke Exor. Ntar kalau udah kerja, gaji lumayan bisa kerene, gitu kan Mas? Tapi kalau misalkan di Exot gak enak, Bangsat. mainin aja. Soalnya kopi susunya yang 15.000 enak, Cok. Tuh seputar harga. Ini bakal panjang nih, Boy. Ini baru 15 menit. Nah, ini nih Mas Adam. Di 2000 tadi udah nih edukasi kan. Edukasi yang seperti apa juga udah. Oke. Nah, Rene kan punya Instagram kan? Pertanyaan macam apa? Enggak punya Instagram, Wah. punyanya Friendster, Mas. Sini, Kan kita anak jadul. seberapa penting peran sosmed zaman sekarang, Mas? penting banget. Penting Soalnya dari aja, dulu- penting banget, biasa aja. Dari 3 tuh. penting banget. Penting banget. Kalau buat kita ya penting banget. Kenapa? Ya sarana lah. Atau gara-gara nggak ada Instagram ntar nggak tahu orang tuh ada Rene. Salah satunya. Iya itu udah pasti kan. Media sosial tuh kan buat Zaman sekarang tuh zaman sekarang kan sudah banyak dimanfaatin tuh. sangat dibutuhkan berarti. Sangat dibutuhkan, Oke. dimanfaatin. Termasuk Buktinya- Rene butuh juga Instagram. Iya pastilah. Anjing. Di Rene. Nah, di Instagram Rene itu yang ditonjolin apa tuh, Bro? Kalau Apa yang di ditonjolin? feednya, kalau di Exo kan ditonjolin tuh kebangsatan kebodohannya tuh. Di Rene tuh apa yang ditonjolin? Foto doang kah? Kayak contoh nih ya, jangan kesinggung loh. Kalau di beberapa kedai lain itu ada mungkin cuman moto bar doang yang bagus, kursi meja yang bagus, customer lagi ngopi, moto cafe latte itu kan paling template paling umum tuh. Iya, iya. Nah, paham kan? Ya. Ada tuh beberapa coffee shop yang kayak gitu. Banyak kok. Kayaknya sudah harus. Rene yang kayak gimana tuh yang ditampilin di feed? Rene itu sebenarnya kalau dibilang konsep tuh nggak ada kalau misalnya di Instagram. Konsep nggak Tapi ada. kita lebih Sama bilang, kayak Tirta nih. Terus tapi kita lebih bilangnya tuh sebenarnya kita pengen penyampaiannya aja. Penyampaiannya, genrenya pengen kita bawa kemana misalnya. Oke, genrenya apa nih, Mas? Kalau Nggak ada juga. sekarang sih kita jauh lebih banyak mainnya lebih ke apa ya? Lebih ke pendekatan. Jauh lebih pendekatan sama pendekatan. customer. Jadi pendekatan sama customer. Customer Rene atau seluruh kalangan? Lebih ke kitanya. Lebih Lebih ke kitanya. Jadi kayak antara karena kan itu kan juga sembari kemarin itu Covid kan. Oke. Covid Nih. kita ketemu jadi itu yang kita bahas karena sebenarnya kita tuh menjadikan Instagram tuh cuman sarana untuk perpanjangannya kita. Oke. Perpanjangannya kita. Sembari selain itu dari fungsi si media sosial buat si promosinya. Ya. Habis itu juga kita introduce buat produk-produk baru mungkin atau yang segala macamnya. Kita juga di sana juga ngasih edukasi juga dan banyak lagi lainnya sih sebenarnya sih. Berarti buat orang-orang yang masih belum sempet kerennya bisa kepo IG-nya dulu kan? Bisa Dilihat-lihat bisa dulu nih. kepo-kepo. Ini apa sih IG-nya? Kalau misalkan belum follow ya di follow. Iya, tuh gua belum follow. Lumayan loh, di repost sama Rene ntar Exo sudah follow Rene belum? sudah dong. Kita pasti di follow. Nih, apa lagi ya? Oke. Kita singgung sedikit soal corona nih. Menarik nih kayaknya, Mas. Corona. Awal corona muncul di Indonesia, bukan yang di itu Wuhan. Kan semenjak ada Covid-19, akhirnya kan pemerintah tuh menerapkan istilahnya social distancing. Jaga jarak, pakai masker. Pokoknya sifatnya jangan terlalu berdekatan. Kayak gini nih nggak boleh. Cuman kan kita udah negatif keduanya. Jadi gini, Mas. Awal banget muncul corona tuh kan yang dihantam tuh seluruh sektor, termasuk coffee shop juga. Dari Rene, cara mengatasinya. Biarpun saya lihat ini rame terus bangsat. Ada pernah pasti berdampak dong awal-awal. Pasti berdampak. Apa tuh yang akhirnya Rene lakuin? Apakah Rene langsung ngenyonding bagaimana take away? Enggak, malahan kalau misalkan kayak take away-an tuh kita mungkin keduluan sama teman-teman yang lain malah. Oh iya. Keduluan sama teman-teman yang lain. Lambat Bahkan sih. kayak botolan. Oh ya botolan. Nah, kan waktu itu kan botolan dah. Rame. Oh ya situ belum ya. Waktu itu belum keluar kan, benar-benar. kita kan baru-baru di Apakah itu salah satu strategi juga, Mas?
Kalau buat ekspor itu strategi loh. Mau tahu nggak nih? Jadi kami tuh sengaja membiarkan mereka tuh jual botolan. Pas tuh udah bosan, kami keluar. Pas kami keluar nggak ada yang beli. Bukannya tambah bosan kan? Harusnya sih enggak, kan orang nunggu punya ekspor mana nih. Oh. Ternyata nggak ada yang nunggu. Jadi apa tuh Rene solusinya? Botolan nggak? Botolan ngikut pasar. Botolan itu udah pasti. Ikut ngebacot soal sounding corona juga nggak? Wah, kita kesini wajib masker. Itu ngebacot itu juga nggak? Pasti Iya, sih, pasti. Cuman kita ya tetap kita ngejaganya lebih ke apa ya? Lebih Soalnya ke... gini Mas, saya zaman sekarang tuh udah mulai susah membedakan mana kopi shop, mana klinik kesehatan. Soalnya gitu, ini klinik kesehatan atau kedai kopi sih? Sama-sama pakai sarung tangan, pakai masker. Jangan-jangan nanti ada yang mau melahirkan malah diantar ke kedai kopi. Lahirnya jadi apa? Lahirnya jadi robusta. Nah, tuh guyon aja tuh. Tapi berarti Rena ikut juga tuh nyonding kan? Nah, pasti Bantu. nyonding. Dan kita juga banyak. Sepeduli apa Rene terhadap corona? Peduli banget atau enggak? Peduli sebenarnya Peduli. peduli karena apa ya, kan banyak juga kan yang di dalamnya. Nah, karena corona juga sebenarnya coronanya kita nggak pusing sama coronanya sebetulnya. ya. Nggak pusing Setuju. corona, Pusing nggak sama apa, Mas? PSBB-nya. Kalau dalam tanda kutip pusing ini maksudnya kita nggak terlalu mikirkan yang harus seperti apa karena kita mikirin cuman jangan dibikin pusing banget. Karena kan kita kan udah baca, udah sharing sama beberapa teman yang anak-anak kesehatan juga, kalau misalkan karena kan kemarin kan isunya kan imun ya. Imun. Jadi kita tetap jaga kesehatan. Pede dengan imun. Nggak pede sih sebenarnya. Pede. Ya tetap harus menjaga. Tetap harus menjaga kebersihan segala macamnya, tetap harus dijaga. Nah, cuman yang apa tuh? lebih apa ya, yang lebih kita pikirin itu tuh sebetulnya tuh kayak gimana caranya si brand itu bertahan. Berarti konsepnya bertahan dulu. Konsepnya bertahan. Kalau kita kemarin langsung mode bertahan. Oke. Mode bertahan, cuman tetap harus nyerang gitu loh. Cuman tetap harus. Tapi yang nyerang. diprioritaskan defense-nya dulu. Jadi kayak apa ya, kalau kita ngomongin di sini tuh kayak gimana ini kita tetap harus bertahan. Artinya ini kayak ujian lah. Wah, gamis kan. Mantap, boy. Iya sih, emang kayak gitu. Kalau kami mau di pesawat. Nah, Rene makanya kalem ya. Iya. Menanggapi corona lagi nih supaya sans saja. Rene itu lebih mempercayai, anak-anak Rene ini lebih mempercayai corona itu buatan atau memang dari kelelawar, bro. Ya, lebih percaya yang mana? Bingung. Lebih percaya kubu mana tuh? Nggak berani jawab. Bukannya nggak berani jawab, karena kita juga nggak tahu, Mas. Oke, berarti Kita harus memilih yang mana ya. lagi pandemi corona gini, di anak-anak bar ngebahas corona juga nggak sih? Maksudnya yang kayak gini-gini nih. Oh, ini buatan ini, bro. Enggak sih. Nggak ada. Kita malah Bahas apa tuh? malah ngebahasnya Malah gibah kedai lain. Waduh, Bukan. susah. Bahasnya apa? Kita malah lebih banyak bahas ekonominya sebenarnya. Oh, ekonomi. Bahas ekonominya. Berbobot kalau misalkan sekali mereka kalau lagi nongkrong ya. iyalah, kan kalau misalkan pengen nyampah kan bukan ke saya, Ke tempat saya. ke tempat sampah. Oh, Oh, siapa? Tempat saya. Ke Exo. Gitu, bro. Nah, Rene. Sudah menjadi diri ya. Iya. Exot ini sudah menjadi diri Iya, ya. Mas. Sudah biasa jadi kambing hitam. Gitu anjing. Ngomong-ngomong Rene lagi nih, Mas. Kan Rene udah ngerosting tuh. Namanya kan apa? Cats Roastery. Itu ditaruh di Cat Roastery. ngerostingnya di Komet ya? Sekarang ngomong- lagi di komen posisinya. Ya, Rene itu konco-konconya banyak. Satu ada Komet. Nih Mas Adam sama adanya buka juga apa namanya, Mas? Satu hari. Satu hari. Nah, itu tuh kalau mau yang harga low tapi nggak barbar bisa ke satu hari. Lebih sopan. Jauh lebih sopan. Tetap kalem. Tetap kalem. Jadi tagline bagus kayaknya. Tetap kalem. Gini Mas Adam. Mas Adam ini kan robustanya setahu saya pakai beans lokal tuh. Iya. Daerah pakai Daerah- berapa jenis robusta sih? Maksudnya pakai berapa jenis espresso sih? 2, 1. Apanya nih? Espresso di kedai. Di kedai itu espresso yang naik kan grinder kan ada 2. Naik 2. Pakainya ada Prabusa sama Arabica. Oh, yang satu pakai yang
apa Yang satu kita makainya yang lokal itu apa namanya? lokal kait-kait. Kait-kait daerah arah Pleharis itu. Nggak nyampe di Pleharis. Bati-Bati. Kenapa memilih pakai kait-kait itu, Mas? Padahal kan yang awal-awal booming itu kan kopi Pengaron. Iya kan orang taunya kopi lokal mana? Kopi lokal Banjar sama dengan Pengaron. Padahal banyak loh kopi lokal kita. Iya kan? Iya. Ada setahu saya itu ada yang mana? Temen dari Banjarmasin Mas Dwi, kalau kalian ada yang tahu, ngangkat Hairul juga. Ranio. Kopi Utu. Nah, Kopi Utu juga. Rene kenapa memilih kait-kait di daerah kait-kait? Apa karena mirip sama nama roasterinya? Karena Kait-kait justru roasting kita kait. pakai kait, jadi nama roasterinya itu. Oh, oke. Bentuk apresiasi. Iya, Atau salah satunya bentuk apresiasi. atau malah bingung mau ngasih nama roasteri apa? Sebenarnya ya 50-50. Lebih amannya ya Jujur saya jawab sekali. ya. 50-50. Jadi maaf untuk si tukang roaster. Ada apa tukang roasting? Iya. Kenapa tuh jadi kesana tuh? Nah, kemarin itu agak-agak panjang sih sebenarnya. Atau pas kalian- Tapi pada intinya kemarin itu tuh kita emang kenal salah satu petani di sana. Kemudian dia ada kopi, ketemu ya bro, habis itu kita sharing segala macam, dia bisa plot buat kita. Ya kita tetap apa ya? Ya kita bantu kan kalau misalkan memang kita bisa bantu. Artinya gitu, walaupun kita nggak bantu processingnya langsung atau misalkan segala macamnya. Oke. Jadi Kebutuhannya nih kopi lokal. Soalnya nih saya suka ditanyain nih sama masyarakat umum nih. Mayoritas Kebutuhan. sumbu pendek. Kayak gini Mas, kopi lokal kita tuh nggak enak. Kenapa? Ya. Biasa saya tanya. Nggak bisa dibikin proper manual brewing. Kan ngentot gitu. Saya ada sharing sama Pak Rene. Katanya gini, karena memang kopi itu kan kebetulan kait-kait ini peruntukannya buat espresso dulu. Kebetulan. Nah, dari Mas Adam seperti apa? Kait-kait ini buat dipakai apa sih? Kan saya pakai juga tuh di Exor. Saya pakai Rene loh. Saya kalau kebutuhannya buat itu murah. murah banget. Nah, kontak Jadi langsung. kalau misalkan pengen order kontak saya. Nah, kebutuhan saya itu buat espresso base saya dulu. Ah, Long black saya pakai itu. ah. Cafe latte itu. Terus es kopi susu barbar tuh jadi enak kait-kait loh. Bangga loh minum barbar. Angkat kopi lokal. Ultimate terbaik. Kalau dari Rene buat apa tuh? Selain espresso base kebutuhan. Sampai sekarang kita masih pakainya espresso buat base. espresso base. Kalau boleh Cuma tahu. beberapa signature kita juga pakainya lokal. Mantap. Kalau boleh tahu nih, processingnya beans itu setelah dipanen. Sementara ini kait-kait diproses apa tuh Mas? Sementara sih kemarin habis diskusi itu masih natural. Masih natural. Masih natural. Apakah ada rencana mau coba processing lain? Lebih Atau mau fokus ke Apa pembibitan ya? dulu tuh? Lahannya gede nggak sih? Aku aja belum pernah ke sana loh. Bodoh. Berarti tanya ke siapa tuh kalau mau kulik-kulik Kalau kebun? misalkan sebenarnya kalau pengen tahu jauh lebih banyaknya, tanyanya ke Hafid. Tanya ke Hafid. Karena Kak Hafid yang Next fokus sama Hafid. yang fokusnya sama ini ya, sama ngerosting, sama processing. Cuma kita karena sering sharing juga. Apa ya tadi pertanyaannya, guys? Si kopi itu bangsa. Kebunnya tuh seberapa gede kalau dari info-info? Berapa Belum tahu. ratus hektar kayaknya. Wah, gede cok. Enggak. Sekali panen Enggak. berapa tuh kalau boleh tahu tuh? Masih sedikit sebetulnya. Sedikitnya semana biar siapa tahu anak-anak tuh mau beli loh. Berapa ya? Oh, kita nggak berani sebut deh. Belum berani sebut. Nggak berani sebut. Nah, gini aja deh. Di bawah 100 sampai 100 atau enggak? Enggak, Kilo. belum nyampe. Oh, Bang. berarti sangat Belum kecil nyampe. banget. Masih kecil banget karena memang ya tahu kan ya. Lokal, kayak baru. gimana kan. Harusnya disupport, jangan dihujat bangsat. Mantap sih, respect saya sih sama Rene ngangkat kopi lokal. Iya. Kira-kira Mas dengan kopi lokal itu customer sendiri diedukasi nggak? Oh ini biji kopinya lokal Iya. loh. Dikasih tahu. Heeh. PD aja tuh kasih tahu. Bangga nggak sih? Iya jelas sih. Bangga. Kalau soal dengan Bangga. kopi. Sekarang malah customer tuh udah tahu Mas aku yang lokal. Oh mantap. Mas aku yang karena sebenarnya kan kita kan ada ada apa ya namanya regular beans dan lain-lain lah. Sebenarnya kita tinggal tanya sebetulnya kalau misalkan kebanyakannya di Rene anggap aja tuh cappuccino misalnya atau cafe latte. Kita tinggal tanya mau robusta lokal apa yang house blend atau arabica misalkan yang naik di Uber. Jadi so far ya tinggal pilih Mantap. kayak gitu. Berarti supaya informasi nih orang-orang umum yang nonton, Kalimantan Selatan tuh selain punya sasirangan juga punya kopi. Punya kopi Jangan otaknya sasirangan aja. Kalau selalu maju. sama soto Soto apa bro? Banjar.
bisa dinikmati di Indomie 5 kuit atau Indomie rasa soto Banjar. Bangsat. Nih kita sudah lumayan panjang, penutupan buat Rene sendiri. Kira-kira kedepannya Rene itu masih mau tetap seperti ini kah atau ada mau sesuatu yang baru tuh Bang? Mengingat sekarang aja Indonesia new normal, masa Rene nggak new Rene gitu loh. Pasti masih sih. belum ada kepikiran, tapi ada tuh rencana. Ada, udah. Kalau udah boleh ada kasih rencana, tahu. udah ada planning juga. Kalau boleh tahu kisi-kisinya itu apa tuh rencana tuh? Tempat kah, pindah atau mungkin mau ganti equip atau yang lebih kemana tuh? Lebih ke Untuk yang lebih apa dekat. ya? Tempat tuh udah pasti. Tempat. Tuh udah pasti. Itu mau pindah tuh? Pastilah, siapa sih yang nggak pengen pindah kan? Wah. Pengen gedein tuh siapa gitu loh. Ini kurang gede Pak. Belum. Maruk sekali. Ya kan cita-cita. Oh iya, boleh dong bercita-cita. Boleh dong bercita-cita. Mantap. Jadi konsennya tempat tuh, cuman belum tahu kapan kan? Belum tahu kapan. Ada aja kok nanti kejutannya tuh. Dengan lokasi di daerah ini, Ratu Israel, di Istana Istana Ratu Ratu Elok. dekat-dekat sini. Susah nggak sih waktu awal ngebangunnya? Kan dulu setahu saya daerah sini bukan daerah Sepi. orang mau nongkrong. Sepi. Kalau warga Banjarbaru Tiap kan hari nongkrong kan. lewat truk. Nah, orang Banjarbaru kan dulu nongkrongnya tahun awal-awal 2017 tuh masih daerah Murjani. Pak Murjani, Panglima Batur tuh. Ah, Gimana tuh bangunnya? Berat nggak tuh? lumayan berat. Karena kan Rene kan termasuk coffee shop yang di ujung nih. Di ujung kota. sekali. Di ujung kota. Mau kerennya aja harus pakai visa. Bawa paspor loh. Nah, tapi kan dekat sama kampus. Anak-anak kampus Ya. Unlam responnya gimana tuh? Nggak mau dipanggil Unlam, ULM. Ya sejauh ini Tahu nggak ULM apa? bagus-bagus aja sih. Universitas Lambe itu gila. Bagus-bagus aja tuh. Bagus aja. Karena kita sebenarnya nggak pernah dulu tuh Rene tuh promosi kan baru-baru aja tuh. Kayak misalkan kayak diskonan Iya. atau buy one get one atau apa itu. Itu kan Iya sih, baru-baru dulu aja. nggak pernah promosi ya. Ah, karena kita dulu tuh nggak pernah promosi. Nah, Jadi saya memang mau tanya nih. mulut ke mulut. Mau tanya nih. Seefektif apa Rene bikin promosi atau diskonan sama tanpa promosi dan diskonan? Efektif dua-duanya. Efektif Nggak, dua-duanya. Dibilang efektif tuh agak susah sih. Jadi lebih kita lagi perlunya apa nih? Rene Kalau dengan misalkan posisinya kita perlu bikin diskonan, katanya kayak gitu kan. Ya udah kita bikin diskon. diskon tuh biasanya waktu apa? Waktu bikin menu baru atau mau ngabisin stok baru atau Enggak sih. lebih enggak? Enggak sih. Jadi jauh lebih banyak. Cuman Ya mau ada tergantung. konten aja. Wah, exot banget. Oh, expert banget. Enggak, jadi Bikin lebih, promosi lebih, taunya nggak lebih habis. bilangnya tuh kebutuhan. Lebih ke buku kebutuhan. Kebutuhan. Boleh. Berarti Gantung. gini, dengan tanpa promo sekalipun ngaruh nggak sih ke market Rene? Maksudnya market dalam artian, kedai gue tuh rame gara-gara promo aja, nggak ada promo tapi, nah kayak gitu loh maksudnya tuh, yang lebih jelas. Ngaruh atau enggak? Enggak sih. Hari ini ada promo nggak? Hari ini nggak ada promo, Mas. Rame loh bangsa. Malah kadang tuh kita tuh sounding di Instagram gitu misalkan tuh. Dulu kan ada program kita tuh Kamis Manis. Kamis manis. Kamis Manis, habis itu ada banyak lah, ada beberapa program yang terakhir kalau nggak salah tuh kopi 10 AM. Jadi itu kita ngasih kopi di beberapa jam dengan harga yang lebih murah. Kita kasih kopinya ini segala macam. 10 AM tuh pagi ya. Berarti mau apa tuh alasannya? Mau bangun market pagi? Sebenarnya ya Ya. lebih bangun market paginya, sama kalau kita ngomongin produknya kenapa jadi kita ada cuman beberapa produk di sana tuh karena lebih ke kafeinnya sih sebetulnya. Fungsinya si kafein sih. Berarti masih berkaitan dengan edukasi tadi. Iya, tetap berkaitan dengan edukasi. Luar biasa. Otaknya sampai situ, boy. Kita nggak mikir. Kita taunya Rene itu ya udah. Rene kan artinya apa? Kemari. Kemari. Bahasa Sini. Jawa Mas ya? Bahasa Jawa. Saya baru tahu itu. Saya pikir itu aja. Kita bikin promo jam 10 pagi buat apa? Biar orang keren. Ternyata panjang loh. Wah, sedetail itu ya Rene bikin itu. Oke deh Mas. Kita kayaknya cukup dulu udah setengah jam tuh. Nanti buat kalian yang miskin Lumayan panjang ya? Yang miskin kasihan nggak bisa nonton. Kuota cuk lumayan. Kalau mau nonton videonya keren nih dapat WP. Beli Boleh, dulu boleh. kopinya, boleh kan? Boleh lah. Cuman kalau mau murah di Exor tapi nggak ada WP.
Oke, cukup Tapi dulu. Apa tuh, men? kece loh bro. Kenapa, men? Tempatnya sebenarnya EXO tuh kece sebenarnya. Kenapa tuh, men? Ini muji Paling- atau menghina bangsat? Ini enggak, ini memuji nih, ini harus dipuji nih. Apa tuh, boy? Sebenarnya karena aku kan punya tuh Ah, satu yang sama yang di adik. rumah. Ya, yang di ya. rumah. Kita kan beda segmen kan. Padahal sama-sama murah tuh. EXO Beda. tuh sebetulnya sekarang tuh jauh lebih banyak berbeda Dari yang dulu. dari yang dulu. Oh, jelas. Kenapa tuh? Gak tahu. Bedanya dari segi apa tuh? Banyak. Banyak. Kalau Lebih aku pribadi dewasa atau ngeliatnya- lebih barbar? Atau enggak dua-duanya? Aku pengen jawab jujur tapi ini kayaknya Oh, buka aja. Bermasalah. Buka aja, boy. sekarang jauh lebih banyak jujur. Jauh lebih banyak jujur. Jauh lebih dewasa lah Oh, iya. daripada yang kemarin-kemarin. Tapi Tapi yang kemarin yang paling kece itu sekarang tuh apa ya? Bar dengan lampu yang warna-warni. warna-warni. Oh, itu jelas. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kami bosan dengan konsep kuning-kuning. Putih-putih kayak ini gini loh bosan. Apalagi yang kayu-kayu kayak gini loh. Bawa rayap, boy. Bangsat. Di Exot bau kopinya ini rasa biji besi. Kenapa, men? Karena situ pakai besi. Oh, tahu nggak alasan pakai besi kenapa? Kenapa? Pasti murah. Bukan, bangsat. Kalau tiba-tiba ada yang marah sama Exot, mau dibakar nggak kebakar. Waduh. Besi. Kalau ini kan kayu. Oke, boy, daripada kepanjangan kita cukup dulu buat di segmen Oke. pertama. Next nanti Sip. kalau mau bahas kopi lokal mungkin sama HP tuh lebih tahu. Lebih banyaknya ke sana. Kayaknya perlu tuh kunjungan ke kebun. Kalau ada yang tertarik, komen aja loh di bawah. Jangan lupa di like, comment, subscribe juga tombol lonceng diaktifin dan Rene nih, jangan lupa di follow Instagramnya. Yoi. Nanti saya taruh di link deskripsi. Kalau mau Instagramnya Mas Adam juga masih boleh. Kebetulan single tapi kayaknya udah punya pacar. Kelihatannya. Kelihatannya. Kelihatan. Kan nggak tahu. DM aja. Oke, thank you bro dan